Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan psikologi kognitif. Hari ini kita membahas terkait pola pikir ilmiah dalam psikologi kognitif. Dalam hal ini terkait dengan metode-metode penelitian dalam psikologi, terutama di psikologi kognitif. Jadi, psikologi itu disebut sebagai soft science karena perkembangan keilmuannya itu berdasarkan pada pendekatan filosofis. Kalau yang sains beneran itu mungkin menggunakan angka-angka yang ilmu pasti, sementara kalau di psikologi itu disebut sebagai soft science. Nah, penelitian dalam psikologi itu dibatasi oleh etika karena subjek dan objeknya adalah manusia yang memiliki kapasitas terbatas. Nah, karena manusia ini biasanya kita sering terkendala oleh kode etik. Nah, harus ada yang namanya informed consent, harus ada kesepakatan antara peneliti dan respondennya, dan sebagainya. Observasi dan pengukuran dapat mengarah ke hipotesis. Jadi ketika kita melakukan observasi, melakukan pengukuran, melakukan eksperimen, kita nanti punya hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan yang lemah atau prediksi. Kira-kira ketika manusia diberikan perlakuan seperti ini, eksperimen seperti ini, nanti akan seperti apa? Nah, itu adalah prediksi. Contohnya anak-anak meniru apa yang dilihat. Jika melihat kekerasan, maka hipotesis kita, anak-anak juga akan melakukan kekerasan, meniru. Seperti itu. Itu adalah hipotesis, dan hipotesis ini yang akan dibuktikan dalam penelitian-penelitian psikologi. Nah, syarat suatu ilmu itu atau sebuah studi itu harus dapat replicable atau bisa diulang. Jika peneliti lain memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil yang sama ketika mengikuti prosedur yang dipublikasikan. Jadi ketika peneliti lain itu ingin melakukan penelitian seperti penelitian sebelumnya, maka kita harus mengikuti hipotesisnya, metodenya, sehingga nanti didapatkan hasil yang sama. Sebuah eksperimen itu mengetes atau menguji suatu hipotesis ya. Nah, hipotesis itu diuji melalui metode. Metode untuk mengetes hipotesis itu bisa bermacam-macam. Nah, metodenya itu nanti akan ada yang namanya kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya untuk mencari, menjawab pertanyaan penelitian. Hasilnya berupa penolakan hipotesis atau penerimaan hipotesis. Nah, jika hipotesis itu diterima, nanti ya kita udah dapat hipotesis seperti ini. Jika anak melihat kekerasan, maka nanti anak akan berperilaku kekerasan juga. Nah, kalau hipotesisnya itu diterima, maka kita itu punya keyakinan bahwa ini bisa direplikasikan atau bisa digeneralisasi. Gitu. Sementara kalau hipotesisnya itu ditolak, maka kita bisa mendiminis atau membuang hipotesis tersebut, atau kita harus melakukan perbaikan terhadap teorinya atau memperbaiki landasannya. Jadi dalam psikologi dan termasuk psikologi kognitif itu ada teori. Teori itu adalah penjelasan atau model yang sesuai dengan sejumlah observasi yang memiliki prediksi yang tepat. Nah, teori itu harus punya kemampuan untuk memprediksi, ya. Seperti itu. Nah, teori itu juga harus punya kewajiban untuk menyertakan bukti guna mendukung teori. Harus ada buktinya untuk mendukung teori tersebut. Tapi kalau ada bukti yang itu menolak teori tersebut, itu juga boleh. Jadi nanti teori itu bisa saling bertentangan. Nah, falsifiable itu bukti yang akan digunakan untuk melawan teori. Sementara parsimoni atau prinsip-prinsip parsimoni itu memegang teguh teori yang ada dan berusaha menolak kemunculan teori baru. Ini terkait dengan teori-teori dari psikologi kognitif itu
sifat-sifatnya seperti itu. Nah, teori ilmiah itu biasanya bisa dievaluasi ya. Jadi pertama-tama objektivitas kesimpulan penelitian bukan hal yang mudah. Kemudian peneliti harus menentukan indikator atau ukuran dari sebuah penelitian jika penelitian itu agar dianggap berhasil. Peneliti perlu menentukan apakah data yang dimiliki cukup atau tidak. Peneliti menentukan interpretasi hasil, apabila sesuai maka hipotesisnya itu diterima. Apabila tidak sesuai maka bisa membuat hipotesis baru. Sementara itu ada studi-studi yang itu membandingkan beberapa studi disebut sebagai meta-analisis. Kemudian ada beberapa tipe riset dalam psikologi kognitif. Jadi di dalam sebuah riset atau eksperimen kita biasanya menentukan variabelnya. Variabel ini tuh merupakan suatu kondisi yang diperkirakan akan mempengaruhi hasil. Ada variasi-variasinya. Misalkan ada dua kelompok itu ya. Jadi variasi itu nanti berkaitan dengan grup juga. Biasanya ada dua kelompok yang bervariasi, misalkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan terkait dengan well-being-nya, misalkan seperti itu. Grupnya kita membuat setidaknya dua kelompok, di mana satu kelompok itu menerima perlakuan dan kelompok lainnya tidak menerima perlakuan. Misalkan kelompok laki-laki diberikan eksperimen A, kelompok B atau kelompok perempuan tidak diberikan perlakuan eksperimen apapun. Nah, kemudian peneliti itu mencatat perbedaan antara dua kelompok tersebut. Oh, ternyata yang tidak diberikan perlakuan, mereka memiliki well-being atau kebahagiaan yang misalkan rendah. Nah, kita akan coba lihat beberapa contohnya. Kemudian ada juga variabel dalam penelitian. Jadi di dalam penelitian itu ada independent variabel dan ada dependent variabel. Misalkan kalau dalam psikologi kognitif gitu ya, kita ingin memprediksi apakah penggunaan media sosial yang berlebihan itu berpengaruh terhadap fungsi otak atau yang sering disebut sebagai brain rot gitu ya. Brain rot itu sebagai dependent variable atau hasil atau efek dari eksperimen ini. Sementara independent variable adalah variabel yang sifatnya bervariasi ditentukan oleh peneliti. Nah, kita mungkin akan melihat beberapa kondisi di variabel independen ini. Ada orang-orang yang menghabiskan waktu satu hari itu 3 jam menggunakan media sosial. Kemudian kita cari ada yang lebih banyak enggak penggunaan media sosialnya, ada yang 6 jam, ada yang 10 jam, 12 jam kayak gitu. Itu adalah independent variable. Nah, apakah semakin besar penggunaan media sosial itu berdampak terhadap variable dependent yaitu fungsi otak tadi, itu maka diukur. Diukurnya nanti menggunakan katakanlah skala psikologi gitu. Nah, itu hubungan antara independen dan dependent variable, tapi juga ada variabel atau ekstranya, variabel di luar. Nah, ini adalah kondisi yang turut mempengaruhi variabel dependent, tapi bukan karena variabel independen. Bisa jadi variabel-variabel yang tidak kita libatkan dalam studi. Nah, misalkan tadi terkait dengan penggunaan media sosial jam-jamnya itu ya. Misalkan ada orang yang penggunaan media sosialnya itu berlebihan. Tapi ada variabel eksternal lain yang membuat dia itu bisa mengontrol dirinya. Nah, atau bisa mencari materi-materi dalam video yang meningkatkan kemampuan kognitif sehingga tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu kerusakan otak. Berbeda dengan orang yang penggunaan media sosial mungkin standar-standar, tapi variabel ekstrogenusnya adalah dia mencari video-video atau tontonan-tontonan yang tidak mengembangkan atau tidak melatih nalar kritisnya sehingga itu menyebabkan nanti brain rotnya itu terjadi gitu. Nah, kemudian ada banyak terminologis yang mungkin muncul dalam penelitian-penelitian di psikologi kognitif. Pertama, misalkan terkait dengan random assignment, sorry.
Ini adalah kesempatan random assignment itu kesempatan yang sama di antara seluruh partisipan untuk terpilih sebagai kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol. Nah, jadi kalau kita itu sedang melakukan penelitian, misalkan saya ingin menterapi orang-orang yang terlalu banyak menggunakan media sosial, maka saya akan mengelompokkan kedua kelompok. Kelompok pertama akan saya beri terapi, kelompok kedua tidak akan saya beri terapi, artinya saya biarkan saja. Nah, untuk memilih kelompok mana yang mendapatkan terapi dan tidak terapi, itu menggunakan random assignment. Dipilih secara random. Ini hal yang bagus dalam penelitian dengan random. Jadi kita nggak pilih kasih, kita menggunakan sistem random. Kemudian di psikologi kognitif itu juga ada yang namanya causal effect atau sebab akibat. Nah, kita mengharapkan adanya variabel independen sebagai penyebab atau perubahan efek terhadap variabel dependen. Jadi kita ingin mencari tahu variabel dependennya penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap itu ya penurunan fungsi kognitifnya, misalkan seperti itu. Nah, tapi dalam riset itu biasanya juga ada yang namanya bias atau bias. Nah, ini faktor tidak diinginkan yang ada di diri subjek penelitian dan dapat mempengaruhi jalannya penelitian. Kita ingin melakukan eksperimen terkait dengan penggunaan kafein terhadap semangat belajar gitu ya. Mungkin ada orang yang biasa minum kopi gitu. Nah, dia itu karena saking terbiasanya efek dari kafein itu sudah tidak berlaku lagi bagi dia terhadap semangat atau enggak semangatnya gitu. Nah, itu adalah bias gitu. Atau misalkan bias itu bisa juga terjadi karena faktor misalkan ngantuk. Dalam eksperimen kita ingin mengukur intelijensinya misalkan, tapi orangnya ini ngantuk. Sehingga hasil dari penelitiannya ini itu tidak sejalan dengan apa yang dia miliki. Nah, selain penelitian eksperimen, ada banyak penelitian di psikologi, terutama psikologi kognitif ya, itu yang bisa dilakukan. Kalau eksperimen tadi kita mengelompokkan orang itu menjadi kelompok-kelompok yang diberikan perlakuan dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Nah, ada juga metode riset selain pakai eksperimen. Di psikologi kognitif itu ada yang bentuknya survei, ada yang observasi, ada yang korelasional. Nah, kalau naturalistic observation itu kita mengobservasi perilaku di lingkungan aslinya pada natural setting. Ketika kita ingin mengetahui tingkat agresivitas seseorang, misalkan anak sekolah gitu ya, ya maka kita melihatnya langsung diobservasi di tempatnya dia keseharian belajar itu di sekolah seperti itu ya. Bukan kita bawa ke laboratorium untuk kita ukur agresivitasnya. Nah, itu adalah observasi namanya. Terus ada juga yang sifatnya korelasional study. Korelasional study ini untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, terus metode ketiga ada namanya survei. Survei itu biasanya teman-teman diberikan suatu kuesioner dari pernyataan-pernyataan misalkan terkait dengan saya kesulitan tidur karena masih fokus menggunakan HP. Ketika bangun tidur, saya memegang HP dan seterusnya itu terkait dengan penggunaan media sosial yang berlebihan, misalkan itu namanya kuesioner, survei. Itu. Jawabannya bisa dari sangat tidak sesuai sampai dengan sangat sesuai. Itu juga merupakan bagian dari penelitian psikologi selain menggunakan eksperimen. Nah, kita akan melihat contoh ya penelitian eksperimen itu kayak gimana. Contoh penelitian eksperimen di sini
terkait dengan psikologi kognitif, misalkan kita mau melakukan sedang mengobservasi ya, seorang peneliti menonton YouTube tentang mengurangi kecanduan merokok. Nah, ia tertarik untuk mencoba cessation program untuk komunitas remaja di sekitar tempat tinggalnya. Jadi dari hasil tontonan di YouTube ada suatu hal yang itu mungkin bermanfaat untuk menurunkan tingkat merokok. Nah, dia kemudian merekrut 20 remaja yang sukanya merokok. Nah, menggunakan random tadi, 10 orang itu akan diberikan perlakuan, 10 orang tidak diberikan perlakuan. Perlakuannya itu mungkin lebih ke edukasi gitu ya. Nah, terkait dengan edukasi ini, harapannya itu hipotesisnya yang tadinya itu belum mendapatkan program, itu level merokoknya tinggi, setelah diberikan perlakuan, penggunaan rokoknya akan menurun. Pengukurannya, sebelum mengikuti program, seluruh partisipan itu diobservasi merokok 1 bungkus per hari. Jadi 20 orang ini merokok 1 bungkus per hari. Nah, setelah program, kelompok yang diberikan edukasi itu intensitas merokoknya berkurang menjadi 1/3 bungkus per hari. Sementara orang yang tidak diberikan perlakuan atau dibiarkan saja, ya tetap 1 bungkus per hari. Nah, ini ya di dalam gambar ini yang ada programnya. Sebelum diberikan program itu level merokoknya tinggi, dua-duanya. Tapi setelah diberikan perlakuan atau edukasi, level merokoknya menurun. Sementara yang tidak diberikan edukasi masih tetap tinggi. Nah, ini artinya penelitian yang hipotesisnya tuh terbukti gitu, bahwa perlakuan atau edukasi itu dapat menurunkan tingkat merokok orang. Contoh penelitian eksperimen seperti itu. Nah, contoh penelitian lain yaitu naturalistic observation atau observasi. Di sini seseorang peneliti mengamati kesibukan di sebuah perpustakaan. Ia melihat bahwa mahasiswa terdapat 2 tipe. Ada yang sukanya belajar sendirian dan ada yang sukanya belajar berkelompok. Nah, di sini peneliti tidak mengelompokkan mahasiswa secara acak. Dia hanya mengobservasi, dan setelah observasi selama beberapa hari, ia memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang motivasi atau mastery motivation gitu ya. Pasti yang melandasi dia melakukan belajar seperti itu gitu ya. Nah, ternyata tidak ada perbedaan mastery motivation antara dua kelompok, meskipun di awal penelitian peneliti menduga akan ada perbedaan. Jadi terkait dengan observasi seperti ini, itu lebih ke wawancara. Nanti observasi wawancara seperti itu ya. Ditanyai, kenapa kamu belajar sendirian? Apa yang memotivasimu? Kemudian hasilnya seperti apa? Lebih optimal mana hasil belajar sendiri dibandingkan belajar secara kelompok? Nah, ternyata dari penelitian ini, yang diwawancara orang yang suka belajar sendiri maupun yang sukanya belajar berkelompok, itu sama-sama efektif menurut mereka masing-masing. Terus yang lainnya juga ada namanya penelitian korelasional. Seorang dosen yang mengajar mata kuliah X mengamati bahwa mahasiswanya yang terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan mengajukan pertanyaan, biasanya kalau pas UTS itu nilainya memuaskan di atas 80. Partisipannya siapa? Partisipannya adalah mahasiswa dari kelas lainnya dan mereka memberikan kuesioner tentang derajat keterlibatan mereka dalam kegiatan di kelas. Dan kemudian ia menghubungkannya dengan nilai UAS. Hasilnya ketika mahasiswa nilai rata keterlibatannya tinggi, maka hasil UASnya juga tinggi. Nah, hipotesisnya bahwa jika orang itu aktif dalam kuliah, sering masuk kuliah, nanti nilai UASnya akan tinggi. Itu hipotesisnya.
Dibuktikan dengan sejalannya waktu menggunakan pengukuran, menggunakan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, kemudian nilai UAS-nya. Kemudian dibandingkan hasilnya. Nah, penelitian-penelitian yang survei ini sering sekali digunakan oleh mahasiswa psikologi. Misalkan kalau kita mau melakukan penelitian terkait dengan psikologi kognitif gitu ya, apakah ada hubungannya antara fear of missing out dengan intensitas membeli barang, misalkan gitu. Orang yang FOMO atau fear of missing out, FOMO ya, itu biasanya kan dikit-dikit ada tren dia langsung beli gitu ya. Nah, dalam konteks ini ada nggak hubungannya dengan pembelian, intensitas pembelian? Jadi hasilnya nanti itu akan ada semakin tinggi tingkat FOMO-nya, maka semakin tinggi intensitas membelinya. Itu contohnya kayak gitu, contoh hasilnya. Seperti ini juga ketika mahasiswa itu keterlibatannya tinggi, maka hasil UASnya nanti juga akan tinggi. Itu contoh penelitian korelasional. Nah, seperti itu kira-kira untuk mata kuliah psikologi kognitif pada pertemuan ini. Kita lebih membahas terkait dengan teori-teori dan metode-metode penelitian dari psikologi kognitif. Ada beberapa metode penelitian yang biasa digunakan dalam mengukur variabel-variabel dalam psikologi kognitif. Ada yang pertama tadi kita kalau bisa merangkum, ada yang sifatnya eksperimental. Eksperimental itu jangan bayangkan hanya terjadi di laboratorium, kita menggunakan tikus dan sebagainya gitu ya. Tapi lebih ke kita mengeksplorasi keunikan manusia dengan cara melihat rekan yang lainnya. Biasanya kita membandingkan dua kelompok. Kelompok pertama diberikan perlakuan apa, kelompok kedua tidak diberikan perlakuan. Itu sudah disebut sebagai eksperimen psikologi. Seperti itu. Kemudian ada juga penelitian yang sifatnya observasi. Observasi ini kita melihat langsung di lapangan. Kejadiannya suatu kasus di lapangan gitu ya. Kita nggak mengintervensi dari luar, kita hanya mengamati, mencatatnya, mewawancarai, seperti itu. Kemudian yang tiga, ada yang bentuknya survei. Survei nanti termasuk korelasional itu biasanya hasil-hasil dari survei. Kita menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner tersebut yang digunakan untuk melihat kecenderungan responden itu terhadap apa yang dirasakannya. Biasanya seperti itu. Oke, mungkin itu untuk perkuliahan pada hari ini.